Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, kali ini temanya adalah tentang menghukumi kasus rumah tangga harus adil ya. Ya, harus adil karena apa? Karena kita juga punya saudara laki-laki, punya anak laki-laki ya mungkin, atau punya seorang ayah, seorang ibu ya, punya anak wanita, punya saudara wanita ya. Jadi laki-laki dan perempuan ya, kita punya saudara laki-laki dan perempuan, punya seorang ibu, punya seorang ayah ya, punya anak laki-laki, anak perempuan. Jadi kita harus adil ya. Karena kalau kita tidak adil, bisa jadi hal itu terjadi pada keluarga kita ya, kezaliman tersebut gitu. Jadi kita harus adil ya. Kita juga tidak mau kan saudara atau anak-anak kita dizolimi tentunya ya, baik oleh pasangannya, oleh suaminya, oleh istrinya gitu ya, seperti itu, oleh iparnya mungkin ya, seperti itu ya. Jadi kita harus adil ya, jangan hanya satu pihak. Misalnya mentang-mentang kita cewek gitu kan, kita jadinya belain cewek, oh kita nggak mau digituin. Loh, kan kita punya anak laki-laki misalnya, atau punya saudara laki-laki ya. Kalau ternyata memang istrinya durhaka kepada suami, kasihan juga kan kalau hal itu menimpa anak laki-laki atau saudara laki-laki kita, atau bahkan sebaliknya ya, menimpa pada anak perempuan kita atau saudara perempuan kita ya, yang dizalimi oleh pasangannya gitu. Jadi harus adil ya. Ya seperti itu. Lalu kasus rumah tangga itu pelik ya. Jadi kita tidak boleh menghukumi satu pihak saja, atau memihak satu pihak ya. Jadi harus adil. Ini kesalahannya apa dari pihak istri, lalu pihak suami juga kesalahannya apa. Jangan sampai hanya menyudutkan satu pihak ya. Ya, karena kita pun punya saudara laki-laki, anak laki-laki ya, yang mereka juga sebagai suami dari istrinya, atau sebaliknya ya gitu. Kita punya saudara perempuan, anak perempuan yang mereka juga sebagai istri dari suaminya gitu kan ya. Coba kita lihat ya dari kacamata kesalahan istri saat terjadi selingkuh suami ya, saat suami selingkuh ya gitu. Benarkah istri bicara baik-baik atau lantang pada suaminya, atau cerewet gitu kan. Kadang suami tidak suka ya dengan istri yang terlalu cerewet misalnya kan, lalu istri yang membentak, cemberut pada suami ya, yang memancing emosi suami ya. Ingat loh, kita punya anak laki-laki yang tentunya kita juga tidak ingin anak laki-laki kita direndahkan oleh istrinya, atau ditindas, atau dibully, atau dicaci maki, dan disakiti istrinya. Ya, saya juga termasuk ya. Saya juga punya anak laki-laki, saya juga punya anak perempuan. Jadi makanya saya mikir gitu, kalau lagi memberikan solusi atau nasihat kepada yang kasus-kasus rumah tangga ini, kita harus memikirkan kita juga punya anak gitu, yang mereka juga nantinya akan berumah tangga ya. Ya, jadi kita teruskan di sini, dan disakiti istri, istri tidak mengurus anak dan suami gitu kan. Istri bersolek di luar rumah ya, istri malah belum berjilbab syar'i, jilbabnya masih ketat gitu ya. Udah berjilbab tapi jilbabnya masih ketat, celana ketat, rok ketat, baju ketat gitu ya. Itu termasuk belum berjilbab sebenarnya, sama saja ya. Ya, karena tubuhnya masih terlihat, bentuk tubuhnya masih terlihat ya. Ya, jadi kesalahan-kesalahan istri juga dilihat juga ya, atau dosa-dosa istri dilihat juga ya gitu.
Jangan sampai hanya karena bisa jadi ya dosa-dosa istri tersebut akan memicu keretakan dalam rumah tangga. Makanya istri yang baik agamanya, kata Allah ya, atau Nabi bersabda gitu kan, carilah istri yang baik agamanya, karena akan membawa keberkahan bagi rumah tangga gitu kan. Ya, jadi otomatis kebalikannya, kalau istri yang durhaka, misalnya nggak pakai jilbab, walaupun mungkin akhlaknya baik kepada suami gitu kan, tapi kalau belum berjilbab atau belum mengurus anak, nggak ngurus anak misalnya, di luar lebih banyak daripada di dalam rumah ya, atau kedurhakaan istri yang lain ya, bisa memicu keretakan dalam rumah tangga, azab ya. Jadi itu bagian dari azab dari istri yang durhaka ya, misalnya karena tidak memakai jilbab, karena bersolek ya gitu, atau berkarir sampai akhirnya menelantarkan anak ya. Berkarir kadang boleh ya, kadang boleh gitu kan, ada syarat-syaratnya untuk menjadi wanita karir gitu kan, tapi jangan sampai menelantarkan anak gitu kan, dan suami gitu. Ya, kita lanjutkan. Dan kita juga tidak ingin anak wanita kita disakiti suaminya, apalagi KDRT fisik ya. Ya, kita pasti sangat tidak mau ya anak-anak kita akan seperti itu gitu kan. Maka kita nasihati anak laki-laki kita, kalau kita punya anak laki-laki ya, untuk berakhlak yang baik pada istrinya, pintar menahan emosi saat istri marah ya, seperti Nabi ya. Nabi istrinya pernah marah juga kan, sampai mecahin mangkok gitu kan saat cemburu ya. Bunda Aisyah ya, sampai mangkoknya pecah karena saking cemburunya gitu ya. Nah itu yaitu bengkoknya istri di situ. Jadi memang laki-laki, sebagai laki-laki pun kita harus nasihati ya, agar anak laki-laki kita tidak berbuat buruk pada istrinya. Jadi sama-sama ya, baik istri maupun suami sama-sama berakhlak baik. Jadi adililah kedua pihak dengan adil ya. Karena biasanya ada sebab tuh ada akibat gitu, memang ada ya, ada sebab ada akibat. Kita tentu tahu itu ya, seperti itu. Misalnya kita ingin dapat hidayah, tapi kita nggak mau nyari hidayah gitu kan ya. Sebab dapat hidayah akibat dapat hidayah itu kan ada sebabnya, kita mencari gitu kan. Kata Allah, kamu carilah hidayah gitu, jangan berpangku tangan gitu ya. Ya memang seperti itu ya, manusia diwajibkan berusaha, bukan hanya pasrah kepada takdir ya, tidak ya. Ya jadi ada usahanya gitu, usaha untuk dapat hidayah, usaha untuk menjadi suami dan laki-laki yang solih, usaha untuk rumah tangga agar berkah gitu kan ya, seperti itu ya. Ada KDRT pasti ada penyebabnya juga ya, ada selingkuh pun ada penyebabnya ya. Ya 1001 lah ya, yang nggak pakai penyebab itu 1000 banding 1 ya. Jadi jangan dianggap ini saklek, ada sebab ada akibat, enggak ya. Ada yang seperti Nabi Lut gitu ya, yang istrinya durhaka kan, tapi kan itu 1000 banding 1 ya. Jangan sampai kita itu menyamaratakan semuanya gitu dan pasrah kepada takdir, atau malah terlalu kepada sebab akibat gitu kan ya. Terlalu bersandar pada sebab akibat juga nggak boleh, terlalu bersandar kepada takdir juga nggak boleh ya. Ya jadi seimbang gitu ya. Ya jadi 1000 banding 1 ya, untuk yang benar-benar istri durhaka padahal suaminya sudah soleh banget gitu kan gitu. Jadi kita jangan sok suci ya. Kita kalau melakukan kita kalau di dalam rumah tangga itu jangan sok suci seperti Nabi Lut ya, seperti itu. Atau jangan sok suci seperti Bunda Asiyah gitu ya, yang dizalimi oleh Firaun ya.
Karena itu kasusnya itu 1000 banding 1 lah ya, atau mungkin malah bukan 1000 banding 1, 100.000 banding 1 mungkin, apalagi di akhir zaman ini gitu ya. Kita itu hidup udah di akhir zaman gitu kan. Jadi akhlak itu semakin buruk ya. Ya, ada KDRT ada penyebabnya, ada selingkuh pun ada penyebabnya. Bahkan zaman now ya, suami poligami pun memang dibolehkan dalam rangka misalnya ya, atau salah satunya dalam rangka, jadi bukan di sini semua suami poligami pun memang dibolehkan dalam rangka di sini maksudnya boleh gitu. Salah satunya untuk solusi untuk melengkapi kekurangan istri ya, agar kebutuhan suami atau anak terpenuhi, boleh ya, sah-sah saja gitu kan ya, gitu ya. Kita pun menasehati anak wanita kita untuk santun ya dan berakhlak pada suami ya, agar suami tidak terpancing emosi ya, karena ingat kita hidup di akhir zaman, bukan Nabi yang ketika istrinya pecahkan mangkok karena cemburu, Nabi hanya senyum ya kan ya, seperti itu ya. Jadi sama-sama ya, antara suami dan istri harus berakhlak yang baik. Karena setiap pasangan suami istri memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Makanya Allah pun memberikan syariat solusi cerai jika pertengkaran makin parah ya, kezaliman makin parah. Salah satu hikmahnya adalah agar tidak terjadi KDRT tersebut ya. Jadi kalau pertengkaran semakin parah gitu kan, kezaliman makin parah ya, kadang memang akan memperburuk suasana rumah tangga ya. Jadi Allah beri solusi ya. Jangan nggak diambil solusi ini ya gitu, karena syariat Allah itu sempurna ya. Jadi kalau semakin parah malah ujung-ujungnya KDRT, atau bahkan ada yang ujung-ujungnya bunuh diri. Sekarang ya itu banyak terjadi ya, kasus rumah tangga taunya bunuh diri ya. Salah satunya ya karena mungkin kezaliman sudah sangat parah gitu kan, pertengkaran makin parah tapi nggak mau cerai gitu ya. Iya, jadi nggak apa-apa cerai ya, cerai itu bukan aib ya, karena syariat ya, syariat itu diturunkan karena memang bukan aib, kebaikan ya, untuk kebaikan, atau namanya apa, solusi gitu ya. Ya, Masya Allah ya, syariat Allah sangat sempurna dan selalu beri solusi permasalahan kita. Bahkan poligami pun bisa jadi solusi dalam sebuah rumah tangga yang bermasalah. Seperti itu ya. Jadi kita jangan menafikan poligami ya, nggak usah. Kadang baik untuk sebuah rumah tangga ya, kadang buruk untuk sebuah rumah tangga ya. Jadi ditimbang-timbang lah ya kalau untuk masalah poligami ya, tidak sembarangan gitu kan ya. Lalu kita pun ingin anak-anak laki-laki kita dan anak wanita kita bahagia dalam rumah tangganya ya. Semoga anak-anak kita, baik yang laki-laki dan perempuan, dan pasangan atau jodohnya, atau saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita ya, baik yang laki-laki dan perempuan, dan pasangan atau jodohnya menjadi imamul muttaqin. Namanya imamul muttaqin itu imamnya orang bertakwa ya, pasti nggak ada kasus KDRT ya. Karena namanya imamul muttaqin itu udah bertakwa. Kalau KDRT nggak bertakwa ya, atau kalau istri durhaka berarti belum bertakwa. Ya, semoga ya, Allahumma amin ya, semoga anak-anak kita, saudara kandung kita ya, menjadi imamul muttaqin ya, dan kaum muslimin terutama di Indonesia menjadi imamul muttaqin juga ya. Diperbaiki semua, atau difaqihkan, semakin difaqihkan, muslimin Indonesia semakin difaqihkan dalam agama ya. Mungkin ini aja ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.